Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Ahyakunallah ayyuhat talibat. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaklah kita bersyukur dengan bukan hanya dengan lisan namun juga dengan amalan. Di antara bersyukur dengan amalan, kita gunakan seluruh yang Allah berikan berupa nikmat-nikmat, di antaranya kesehatan dan kesempatan, kita gunakan untuk belajar pelajaran agama Islam. Salah satunya yang ada di hadapan kita itu tentang Tarikhul Fiqhil Islami. Baik, mari perhatikan kitab yang ada di hadapan kita semua. Alhamdulillah, di awal mula kita sudah membahas tentang makna fikih dan syariat, perbedaan keduanya. Kemudian kita bahas apa itu syariah juga. Lalu kita bahas tentang urgensinya fikih Islam dan keistimewaannya juga sudah kita bahas. Keistimewaan fikih Islam sudah kita bahas juga. Al-fiqhu indal Arab wa qabla al-Islam, ini pun sudah kita bahas. Dan sekarang kita membahas tentang masih pada pembahasan al-fiqh indal Arab wa qabla al-Islam, fikih pada bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Kita sudah membahas yang pertama yaitu bagaimana fikihnya bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam, khususnya dalam permasalahan kekeluargaan, pernikahan diantaranya. Ini sudah kita bahas. Bagaimana pernikahan di masa tersebut, yaitu yang dinamakan dengan masa jahiliyah. Bagaimana pernikahan, ada 4 pernikahan. Bukan hanya pernikahan, tentang talaknya juga bagaimana. Al-khulu', al-miras ini kita lewatkan, Ustaz ingat, ini kita lewatkan, tinggalkan. Sekarang kita masuk ke al-muamalat. Bagaimana muamalahnya ketika itu sebelum datangnya agama Islam pada bangsa Arab. Perhatikan. Thaniyan, halaman 31 ya. Thaniyan. Yang kedua, fil muamalat. Di dalam masalah muamalah. Kanati syarikatu ma'rufatan indal jahiliyah. Dahulu yang namanya syarikah, kerjasama, ma'rufatun, juga diketahui di masa jahiliyah. Buktinya apa? Idh qad syaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bekerja sama dengan Khadijah, ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Wa kama muamalah wa kama qad kana ma'rufan indahum al-bai' wasyira. Begitu pula juga ada di masa mereka jual beli ada. Wa qad kana riba sa'idan indahum fa abtalahu al-Islam. Dan yang mana ketika itu riba itu sudah sangat tersebar di bangsa Arab. Fa'abtalahul Islam, sehingga Islam datang menghapus semuanya, menghapus jual beli riba. Jadi sebelum datangnya agama Islam, jual beli riba di masa jahiliyah di bangsa Arab itu sudah tersebar, bahkan sudah biasa bagi mereka. Kama kana indahum ba'dul buyu' allati abtalaha al-Islam. Begitu pula di masa mereka pada bangsa Arab juga ada sebagian jual beli yang dihapuskan oleh agama Islam. Minha al-munabadah.
minha al-munabadzah, kemudian wal mulamasah, ini jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh Islam, dihapuskan oleh Islam. Wa bai'ul hasati wa bai'un najash wa bai'un najash wa kadzalika ladaihim bai'ul al-madin nafsuh. Apa ini? Jual beli apa ini? Kita perhatikan. Al-munabadzah, jual beli munabadzah adalah an yakula ayya syai'in nabattuhu ay tarahu fa alayka kadza. Maksudnya apa? Segala apapun yang saya lemparkan kepada kamu, apapun bentuknya, maka harganya segini. Jadi sudah, itu sah jual belinya. Kalau dilemparkan berarti sah jual belinya. Enggak ada tukar menukar lagi. Udah jual beli, bayar langsung gitu. Itu jual beli di masa jahiliyah. Kemudian al-mulamasah, apa al-mulamasah? Al-mulamasah an yakula ayya syai'in lamastahu fa huwa 'alaika bikadza. Segala sesuatu yang kau sentuh, maka berarti engkau telah membeli, harganya sekian. Enggak boleh tidak. Cuma disentuh aja, berarti udah membeli namanya. Atau dengan bahasa kita, menyentuh berarti membeli. Ya, itu Islam hapuskan. Wa bai'ul hasati, bai'ul hasah apa bai'ul hasah? An yakula irmil hasah fa'ala ayyi syai'in fahuwa laka bikadza. Ini jual beli dengan menggunakan batu, ya, batu khususnya untuk jual beli tanah, jual beli tanah. Lempar batu ini katanya, sampai mana batas batu itu, maka itu milik kamu, bayar sekian, seperti itu. Ini jual beli di masa jahiliyah. Jual belinya lempar batu, sampai mana batasnya batu itu, maka itu milik kamu dengan harga sekian. Ini dilarang oleh Islam, dihapuskan oleh Islam. Wa bai'un najash. Apa bai'un najash? An yazida fis sil'ah man la yuridu syira'aha. Maksudnya apa bai'un najash? Ini jual beli menaikkan harga tapi nggak mau beli. Gunanya untuk apa? Agar si pembeli ini tertipu. Misalnya ada 3 orang nih, 3 orang, satu penjual, 1 orang yang menaikkan harga, yang satu lagi pembeli, benar-benar mau beli. Benar-benar mau beli. Jadi pembeli ini datang, ini berapa harganya nih bang? Datang orang yang satu lagi nih yang naikkan harga. Oh ini harganya 1 juta kata penjual. Kata penjual 1 juta. Datang orang yang ketiga. 1 juta. Ini di tempat kami 2 juta ini, atau 1,5 juta. Dia naikkan harga tapi nggak mau beli sebenarnya. Atau biasanya terjadi di bai'un najash ini terjadi di masalah pelelangan. Biasanya terjadi di masalah pelelangan. Contohnya apa? Lelang. Ada panitia lelang jual harga 100 juta misalnya. Orang yang duduk di depan lelang itu banyak, ada pembeli, diangkatnya harga, dia jual 110 juta misalnya. Dia benar-benar niat membeli. Adapun yang lain naikkan harga 120 juta, tapi niatnya nggak membeli. Memang niatnya untuk menipu ini si pembeli yang pertama. Kalau dia benar-benar mau membeli, karena dia butuh, akhirnya dia agar dia dapat barang itu, dia naikkan harga lebih tinggi lagi. Akhirnya jadi tinggilah harganya. Seperti itu. Tujuannya nggak membeli, yang naikkan harga ini. Itu seluruh jual beli yang dilarang oleh Islam, namun ada di masa jahiliyah. Wa kadzalika kana ladaihim bai'ul madin nafsuhu. Kemudian ada juga jual beli di masa itu, menjual jual beli bai'ul madin nafsu, jual beli orang yang berhutang dirinya sendiri. Ini wallahu taala alam, Ustaz belum jelas maknanya. Itu tentang muamalah di bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Jadi kalau yang diperbolehkan agama Islam, maka ditetapkan tidak ada larangannya di dalam agama Islam.
Adapun kalau memang dilarang, Allah Subhanahu wa taala hapuskan permasalahan itu, seperti riba, jual beli yang ada yang sudah kita contohkan itu di dalam agama Islam. Yang ketiga, permasalahan al-qisas wad diyat di bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Al-qisas wad diyat. Apa itu al-qisas wad diyat? Qisas membalas. Ad-diyat ini apa namanya? Ad-diyat bahasa kita artinya denda. Ya. Denda. Kanal qisas minal jani ma'rufun indal Arab fil jahiliyah. Dahulu yang namanya qisas bagi pelaku kejahatan itu ada di bangsa Arab di masa jahiliyah ada. Walakin kanal qisas yata'adda ila awliya'il jani. Akan tetapi qisas ketika itu berbentuk, bagaimana bentuknya? Itu bisa sampai terkena kepada keluarga penjahat. Jadi seperti itu bentuk qisas di bangsa Arab ya, sebelum datangnya agama Islam. Bisa mengenai keluarga pelaku kejahatan. Bukan hanya si pelaku kejahatan tersebut aja yang dihukum dengan qisas, akan tapi keluarganya bisa kena juga. Contohnya fayuqtal ma'ahu auladuhu au ikhwanu. Contohnya kalau dia membunuh, maka anak dan saudaranya pun juga ikut dibunuh. Ini gambaran di masa jahiliyah, gambaran qisas di masa jahiliyah. Wa qad jaa al-Islam wa abtala at-ta'addi ala ma lam yajni min aqaribil qatil. Namun ketika datang agama Islam menghapus bentuk yang seperti itu. Agama Islam tidak menghukum, membalas keluarga pelaku yang tidak berbuat kejahatan. Jadi yang hanya dihukum qisas adalah yang pelaku saja yang dihukumi di dalam agama Islam. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa man qutila mazluman." Barang siapa yang terbunuh secara zalim, faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatl. Maka telah kami jadikan bagi keluarga yang dibunuh itu kekuasaan. Maksudnya apa? Kekuasaan untuk qisas. Fala yusrif fil qatl. Maka janganlah ia berlebihan dalam membunuh. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia ada kekuasaan untuk membalas karena keluarganya dibunuh, maka jangan berlebihan. Bunuh yang membunuh saja. Seperti itu. Innahu kana mansura. Sesungguhnya ia ditolong untuk itu. Wa qad kana nizamud diyat, yang mana dan dalam permasalahan peraturan denda ma'mulan bihi indal Arab. Dahulu juga bekerja ada di masa Arab. Wa kana al-'asabah yusa'idunal jani ala daf'id diyah min babil muwasah. Yang mana asabah ini adalah ahli waris pelaku kejahatan ini boleh membantu pelaku kejahatan ini dalam membayar denda, boleh dalam membayar denda. Jadi denda qisas dan denda ini tidak bisa disatukan ya. Kalau orang yang tidak mengambil qisas, maka dia boleh mengambil denda. Misalnya keluarga fulan ini keluarganya dibunuh. Yang pertama kali dia boleh minta qisas kepada pemimpin bagi orang yang membunuh ini. Langsung kalau dia minta qisas, maka orang yang membunuh ini dibunuh juga. Itu yang pertama, pilihan pertama, opsi pertama. Opsi yang kedua untuknya bayar denda. Keluarga yang saudaranya dibunuh boleh meminta denda kepada orang yang membunuh. Minta denda. Dendanya ada permasalahannya di pelajaran fikih sendiri tentang denda, diyat. Kalau yang membunuh dendanya 100 onta, itu membunuh. Jadi kalau yang membunuh harus bayar 100 onta.
Kalau yang keluarga pembunuh minta bayar denda, harus dia bayar. Selamatlah nyawanya, enggak dibunuhlah dia. Kalau sudah bayar denda. Opsi yang ketiga ada, memaafkan, boleh. Ada, boleh dia maafkan, tidak dikisos, tidak diminta denda, boleh. Dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun di bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam itu juga ada yang namanya denda. Yang mana denda itu orang-orang yang berbuat kejahatan, pelaku kejahatan, keluarganya boleh membantunya membayar denda. Itu ketika sebelum datangnya agama Islam. Jadi jelas perbedaannya ya. Gambaran qisas dan denda di bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Ammal qada' wal bayyinat. Adapun keputusan qada' wal bayyinat, bukti-bukti. Bayyinat ini bukti-bukti. Arafal arabu sultanal quwwah li akhdhi huquqihim. Bangsa Arab dahulu mengenal namanya kekuasaan. Daerah kekuasaan li akhdhi huquqihim, untuk mengambil hak-hak mereka. Daerah kekuasaan untuk mengambil hak-hak mereka. Wal wusul ila ma yanshudun. Wal wusul ila ma yanshudun, dan untuk sampai kepada apa yang mereka sebut-sebutkan. Faqalu al-qatlu anfa lil qatli. Al-qatlu anfa lil qatli. Pembunuhan itu pas dan lebih balasannya itu dengan dibunuh. Seperti itu. Li'annahu lam yakun lahum salatatun qada'iyyatun munazzamah tulzimuhum bil hukmi. Karena ketika itu tidak ada mereka memiliki yang namanya keputusan yang telah diatur, yang telah terstruktur ya, sehingga melazimkan mereka dengan hukum tersebut. Enggak. Mereka ya seperti apa yang sudah biasa terjadi di situ. Seperti mereka katakan al-qatlu anfa'il qatl, bunuh balasnya membunuh juga. Ini belum terstruktur, hanya lisan saja. Bal kanu yusammun al-qada' hukumah. Bahkan mereka mengatakan keputusan itu hukum. Wal qadhi hakim. Qadhi itu sebagai hakim, orang yang memutuskan perkara. Walam takunil hukuma amalan mustaqillan. Yang mana masalah hukum tersebut, hukum menghukumi, itu bukan menjadi amalan tersendiri. Lahu sultatuhu wa haimanatuhu wa quwwatuhu, yang memiliki kekuasaan, kewibawaan, kekuatan, itu tidak ada. Hukumah, orang-orang yang bekerja di bagian hukum ini tidak ada. Belum ada yang namanya tersendiri. Tidak ada ruang lingkupnya, tidak ada kewibawaannya, tidak ada. Bal kana liman yarghab fihi wa fi tanfidhi ahkami. Akan tapi itu bagi siapa yang mau saja, bagi siapa yang mau dan ingin menjalankan hukum-hukumnya, itu saja. Tidak ada yang namanya terstruktur, ada yang namanya hukumah, rijalul hukumah, orang-orang yang bekerja di hukum, masalah hukum dan lain-lainnya. Kama kana ya'tamidu tanfidh ala quwwati sahibil haqq. Kama kana ya'tamidu at-tanfidh ala quwwati sahibil haqq. Yang mana hukum itu berlaku, berlakunya hukum itu berlandaskan terhadap kuatnya sahibul haq, kuatnya orang yang memiliki hak tersebut. Maksudnya apa? Jadi kalau kita terzalimi, sahibul haq, ustadz sahibul haq, yang menuntut hak, ustadz menuntut hak. Ustadz mengatakan kepada seseorang untuk meminta hak tersebut kembali kepada ustadz.
Ini bisa berlaku jika ustadz kuat, memiliki wewenang kuat. Entah karena ustadz punya banyak harta, entah karena ustadz bangsa banyak kawan gitu misalnya, dan lain-lain. Seperti itu. Kalau dia lemah maka tidak dijalankan hukum tersebut. Demikian. Wa qad ishtuhira Banu Sahmin min Quraisy fil hukumah. Yang mana dahulu dikenal yang namanya Banu Hashim dari bangsa Quraisy dalam masalah hukum. Permasalahan hukum. Jadi permasalahan hukum dikenal dengan namanya itu Banu Sahmin. Wa qad kanat inda Quraisy 15 mansiban. Yang dahulu terhadap bangsa Quraisy 15 mansiban, ada 15 mansib kedudukan, au ma yuqarib dzalika, atau yang mendekati 15 itu, yatawallawnaha qabla al-Islam, yang mereka senantiasa bergantian sebelum datangnya agama Islam. Jadi ada 15 mansib, kedudukan yang mereka bergantian, yang dikuasai, yang mereka kuasai sebelum agama Islam. Wa kana mimman tawallal hukumah fihim, yang mana yang menduduki kursi hukumah, kursi hukum, memberikan keputusan hukum fihim, Hashim bin Abdi Manaf, yang namanya Hashim bin Abdi Manaf. Wa ibnuhu Abdullah, anaknya Abdullah, wa Abdul Muttalib, wa Abu Talib bin Abdul Muttalib, wal 'As bin Wa'il, wal 'Ala' bin Harithah, wa Dzul Isba' al-Adwani, wa kadzalika ahida ila Abi Bakar as-Siddiq fil jahiliyah bil qada' fil ashnaq wa hiya ad-diyat wal magharim. Begitu pula diberikan kepada Abu Bakar as-Siddiq di masa jahiliyah al-qada', keputusan, fil ashnaq, di daerah yang namanya ashnaq, wa hiya ad-diyat wal magharim, ad-diyat wal magharim. Walaysa ma'na hadha annahum kanu hafazatal amni wa qawaman ala himayatil huquq, bal murad annahum ishtaharu bil fasli fil munaza'at allati yaqsiduhum an-nas fihim. Jadi maksudnya apa? Mereka hanya diberikan amanah untuk memberikan hukum, untuk menyelesaikan konflik, demikian. Seperti itu, seperti dahulu kala. Amma fi sairil qabail faqad kana al-qadhi wal hakam huwa sahibur ra'i. Adapun di kabilah-kabilah lain itu khusus untuk Quraisy tadi, bangsa Quraisy. Adapun di bangsa-bangsa lainnya, kabilah-kabilah lain, kana al-qadhi wal hakam huwa sahibur ra'i. Orang yang memberikan keputusan, orang yang menjadi qadhi, memberikan hukum, itu orang yang memiliki ar-ra'i, memiliki kecerdasan otak, memiliki pendapat di dalamnya, sahibur ra'yi fiha. Fa idza waqa'at khusumah ihtakamu ilaihi. Apabila terjadi sebuah konflik, permasalahan, mereka datang kepada orang tersebut yang memiliki kecerdasan. Fa yafsil bainahum, sehingga dia memisahkan di antara mereka, bima utiya minal hikmati wal aql. Ya, sehingga dia memisahkan antara dua kelompok yang bermasalah, yang konflik tersebut, dengan hikmah dan akal yang dia miliki. Wa bima jarat bihil 'adah, dan dengan apa yang terjadi kebiasaan di daerah tersebut. Dia akan berikan keputusan sesuai yang dia ketahui dari kecerdasan yang dia miliki. Ka Aktham bin Saifi, seperti orang yang namanya Aktham bin Saifi, alladzi kana yu'addu min ru'asa'il mahkumin, min ru'asa'il muhakkimin, yang mana Aktham bin Saifi ini masuk ke dalam kategori sepuhnya orang yang dimintai hukum. Dia sepuh, sudah terkenal. Ada juga namanya Wal Hajib bin Zararah, Wal Aqra bin Habis fi Tamim. Ada namanya Hajib bin Zararah, ada pula namanya Al Aqra bin Habis untuk kabilah Tamim. Ada namanya Rabi'ah bin Makhashin, ada namanya Damrah bin Abi Damrah. Wa kanu hukaman li Tamim, yang mana mereka ini orang-orang yang dijadikan sebagai hakim di kabilah Tamim. Mereka sebagai hakimnya.
wa Amir bin Dharb wa Ghailan bin Salamah kana hakamaini liqabilah Qais. Ada juga namanya Amir bin Dharb, Ghailan bin Salamah juga sebagai hakim di kabilah Qais, wa Rabi'ah bin Hazar liqabilati Usud. Rabi'ah bin Hazar untuk kabilah Usud, wa Ya'mur atau Ya'mar bin Asy-Shaddakh, wa Safwan bin Umayyah, wa Salma bin Naufal kanu hukaman li Kinanah. Ada pula yang namanya Ya'mur atau Ya'mar bin Shaddakh, Safwan bin Umayyah, Salma bin Naufal, mereka bertiga ini sebagai hakim untuk Bani Kinanah, wa Hani bin Zaid sebagai hakim untuk Bani Harith. Jadi dahulu seperti itu. Rawa Abu Dawud wa Ibnu Sa'din an Rabi'ah bin Nafi' an Yazid bin al-Miqdam bin Shuraih an abihi an jaddihi Shuraih an abihi Hani annahu lamma wafada ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi Bani al-Harith sami'ahum yaknunahu bi abil hakam fada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha huwal hakam wa ilayhil hukm falima tukanna abal hakam faqala inna qaumi idza ikhtalafu fi shay'in atawni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqain faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahsana hadha fama laka minal walad qala li Shuraih wa Muslim wa Abdullah qala faman akbaruhum faqultu Shuraih faqala fa anta Abu Shuraih. Jadi ada dalam sebuah riwayat Abu Daud dan Ibnu Sa'ad dari Rabi' bin Nafi' dari Yazid bin al-Miqdam bin Shuraih an abi dari Shuraih dari bapaknya dari an jaddi dari kakeknya Shuraih an abihi Hani dari bapaknya Hani annahu lamma wafada ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumi. Dahulu ketika ia diutus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kaumnya Bani Harith dengan kaumnya Bani Haris, sami'ahum yaknunahu bi abi atau yukanna yaknunahu bi abil hakam. Dia diberikan kunyah bagi kaumnya dengan nama Abil Hakam. Jadi dahulu yang namanya Hani ketika itu diutus kepada Rasulullah beserta kaumnya, mereka memberikan kunyah kepada Hani dengan nama Abul Hakam. Fada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah memanggilnya ketika Rasulullah mendengar kunyahnya seperti itu Abul Hakam, Rasulullah memanggilnya, innallaha huwal hakam wa ilaihil hukum. Sungguhnya Allah lah yang hakam, yang maha memberikan hukum. Wa ilaihil hukum, dan kepadanya lah hukum itu kembali. Falima tukanna Abul Hakam. Kenapa engkau diberikan kunyah dengan Abul Hakam? Kenapa? Faqal, lalu dia menceritakan, inna qaumi, sungguhnya kaumku, idza ikhtalafu fi syai', apabila mereka berselisih pada suatu masalah, atauni fahakamtu bainahum, mereka mendatangiku, lalu akan aku berikan hukuman di antara mereka, akan aku berikan hukum bagi mereka di antara mereka. Faradiya kilal fariqain, sehingga kedua kelompok tersebut redha dengan hukum yang aku berikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahsana hadza, alangkah bagusnya ini. Fama laka minal walad, berapa anakmu? Alangkah bagusnya adat yang ada di kabilah kalian ini sangat bagus, kata Rasulullah. Jika ada yang berselisih mereka mendatangimu, ini bagus. Tapi Rasulullah bertanya, kenapa engkau diberikan kunyah Abul Hakam? Rasulullah tidak setuju dengan itu. Faqala Rasulullah, ma ahsana hadza, alangkah bagusnya ini, berapa anakmu? Qal, saya punya anak bernama Shuraih, Muslim, Abdullah. Qal, kemudian Nabi berkata lagi, faman akbaruhum, siapa yang paling besar? Faqultu, aku berkata, Shuraih yang paling besar. Faqal, fa anta Abu Shuraih, maka nama engkau Abu Shuraih. Kalau mau kunyahlah dirimu dengan nama Abu Shuraih, jangan dengan Abul Hakam. Karena apa? Al-Hakam itu huwallah, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak boleh digunakan kunyah dengan kunyah Abul Hakam. Tayyib.
Jadi seperti itulah gambaran bagaimana masalah memberikan hukum, menjatuhkan hukum. Begitu pula al-bayyinat belum kita jelaskan, menjatuhkan hukum bagaimana mereka mengambil hukum di masa jahiliyah tersebut sebelum datangnya agama Islam. Jadi ada beberapa orang kepercayaan di setiap kabilah yang mereka sebagai hakim di situ, sebagai hakim, sebagaimana di dalam hadis yang sudah baru saja kita bacakan. Demikianlah bentuk menjatuhkan hukum, cara mengambil hukum di masa itu. Insyaallah akan kita lanjutkan masih di halaman 34, yaitu wakanal Arab ini akan kita lanjutkan di poin ini. Jazakumullahu khairal jaza. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum Ustaz tutup dengan salam, Ustaz minta poin-poin di setiap permasalahan. Tadi pertama permasalahan pernikahan, talak bagaimana, kemudian muamalah di masa jahiliyah bagaimana, kemudian setelahnya masalah al-qadha wal bayyinat bagaimana. Ini poin-poinnya saja ditulis di buku catatan ya, agar mudah untuk murajaahnya. Jazakumullahu khairul jaza. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.